Setiap malam pada bulan 1 Asyura, hampir semua jalan lingkungan di daerah rumah saya diwarnai acara yang sama, yakni tradisi baritan untuk memperingati Tahun Baru Islam Hijriah. Tak hanya wilayah pedesaan, hampir semua wilayah di Tulungagung masih melaksanakan tradisi ini, seperti warga di RT 1 lingkungan 3 Desa Ngunut Kabupaten Tulungagung. Warga mulai berdatangan dan menggelar tikar di sepanjang jalan Sondermo untuk melaksanakan tradisi baritan. Biasanya acara ini berlokasi di perempatan jalan, tetapi karena jalan yang kurang luas, biasanya ditempatkan di depan rumah. Sudah menjadi tradisi kami menggelar baritan ini sebagai ajang silaturahmi dan tolak bala agar warga selamat sentosa, dijauhkan dari mara bahaya dan sehat. Itu dari kata sesepuh setempat. Masing-masing keluarga mewakili dan membawa 2 takir, yakni dari daun pisang yang dibentuk persegi lalu diisi nasi lengkap dengan lauk pauk selamatan. Tradisi baritan ini di Kota Tulungagung sejak dulu menggunakan daun pisang untuk wadah dari takir tersebut. Namun bagi warga yang kesulitan membuat tikar, biasanya mereka lebih praktis menggunakan kotak kardus untuk tempat makanannya. Acaranya warga berdatangan usai salat maghrib lalu berdoa yang dipimpin sesepuh atau ulama setempat. Tak hanya bapak-bapak yang hadir, tetapi para ibu pun turut datang bersama anak-anak mereka. Suasana tampak guyup rukun saat warga bisa bercengkrama sambil ngobrol santai di tepi jalan sambil menunggu acara dimulai hingga selesainya acara. Kemudian takir yang dibawa akan diputar untuk saling bertukar. Takir ada yang dimakan usai doa bersama dan ada juga yang kemudian dibawa pulang untuk dimakan bersama anggota keluarga lainnya. Ya, baritan ini memang tradisi selamatan yang selalu dilaksanakan tiap tahun. Tradisi ini tetap lestari menjelang pergantian tahun baru Islam yang bagi masyarakat Jawa lebih dikenal dengan istilah suronan. Nah, pada akulturasi budaya saat mendengar doa yang dipanjatkan, karena memang ada rapalan doa berbahasa Jawa yang dibuka dengan membaca surat Al-Fatihah. Terlepas dari itu, menilai dari segi agama, namun tradisi ini melebur dalam budaya masyarakat Jawa. Tujuannya baik untuk tetap mempererat tali silaturahmi antar warga di desa tersebut. Dalam acara baritan, interaksionalisme simbolik tercermin dalam berbagai aspek. 1. Makna simbolik. Setiap elemen dalam baritan seperti makanan, minuman, tata cara penyajian, dan perilaku memiliki makna simbolik yang penting bagi peserta. Misalnya, pada makanan yang disajikan mungkin melambangkan kesuburan, keberkahan, atau penghormatan kepada leluhur. Kedua, negosiasi makna. Peserta baritan berinteraksi dan saling berkomunikasi untuk memahami serta merespon simbol-simbol yang hadir pada mereka melakukan praktik keagamaan, tradisi, dan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam acara tersebut. Ketiga, ekspresi identitas. Baritan merupakan wadah di mana peserta dapat mengekspresikan identitas mereka sebagai bagian dari komunitas atau keluarga melalui tindakan dan partisipasi dalam acara tersebut. Identitas sosial mereka diperkuat dan diperlihatkan kepada orang lain. 4. Pembentukan hubungan sosial. Acara baritan memungkinkan peserta untuk membentuk dan memperkuat hubungan sosial mereka dengan anggota komunitas atau keluarga lainnya. Interaksi inilah yang terjadi selama baritan dilaksanakan dapat menciptakan ikatan sosial yang kuat di antara peserta. Kelima, penghormatan tradisi dan nilai budaya. Melalui tindakan simbolik dalam baritan, tradisi dan nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi dipertahankan dan dipertunjukkan. Peserta baritan menunjukkan penghormatan terhadap warisan budaya mereka dengan mengikuti tata cara dan ritual yang telah ditetapkan. Dengan demikian,
Interaksionalisme simbolik dalam acara baritan menyoroti bagaimana makna sosial dibangun, dipertukarkan, dan dipertahankan melalui tindakan-tindakan simbolik yang terjadi dalam konteks keagamaan dan budaya tertentu. Baritan dilihat dari perspektif teori solidaritas sosial mengungkapkan berbagai aspek yang memperkuat ikatan sosial antara anggota masyarakat dalam konteks budaya dan tradisi. Di sini terdapat beberapa analisisnya. Pertama, integrasi sosial. Baritan sering menjadi momentum penting di mana seluruh komunitas berkumpul untuk merayakan, memperingati, atau menghormati sesuatu yang dianggap sakral atau penting bagi kehidupan mereka. Partisipasi dalam baritan memperkuat rasa identitas kolektif dan integrasi sosial di antara anggota masyarakat. Yang kedua, solidaritas mekanik. Banyak dalam baritan didasarkan pada nilai-nilai dan norma-norma yang diwariskan secara turun-temurun. Hal ini menciptakan solidaritas mekanik di mana individu-individu dalam masyarakat merasa terhubung satu sama lain melalui pengalaman bersama, tradisi, dan nilai-nilai yang sama. Ketiga, pemberdayaan komunitas. Baritan sering melibatkan partisipasi aktif dari berbagai anggota masyarakat, baik tua maupun muda. Ini menciptakan kesempatan untuk membangun solidaritas antar generasi dan memberdayakan seluruh komunitas dalam menjaga dan memelihara warisan budaya mereka. Yang keempat, penguatan hubungan sosial melalui persiapan, pelaksanaan, dan pesta setelah upacara. Anggota masyarakat memilih kesempatan untuk berinteraksi, berbagi cerita, dan memperkuat hubungan sosial mereka. Ini membantu menjaga kohesi sosial dan saling ketergantungan antar individu dalam masyarakat. Kelima, resolusi konflik. Beberapa baritan juga memiliki peran dalam menyelesaikan konflik atau memulihkan hubungan yang terganggu di antara anggota masyarakat. Mereka menyediakan forum yang dihormati di mana perselisihan dapat dibicarakan dan diselesaikan secara damai, memperkuat solidaritas dan perdamaian dalam komunitas. Dengan demikian, baritan dapat dipahami sebagai salah satu mekanisme yang mendukung solidaritas sosial dalam masyarakat, memelihara identitas budaya, dan memperkuat ikatan sosial antar anggota komunitas. Sekian yang dapat saya sampaikan melalui video-video